Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylviantari, kelas Biologi B, Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan proses fotosintesis, reaksi gelap dan reaksi terang. Terlebih dahulu, mari kita ketahui apa itu fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses menghasilkan karbohidrat dari bahan karbon dioksida dan air. Nah, dalam proses ini membutuhkan energi cahaya matahari untuk menghasilkan karbohidrat. Fotosintesis terbagi menjadi dua tahap, ada reaksi terang dan reaksi gelap. Di mana reaksi terang terjadi di gerhana kloroplas, sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma kloroplas. Baiklah, mari kita dalam reaksi terang terbagi menjadi dua, ada reaksi siklik dan reaksi non siklik. Baiklah, mari kita merangkai ke reaksi non siklik. Di sini ada fotosistem. Di sini ketika cahaya matahari datang akan ditangkap oleh fotosistem 1. Di mana fotosistem 1 ini setelah menangkap energi cahaya matahari, dia akan melepaskan elektron dan ditangkap oleh akseptor primer. Setelah ditangkap oleh akseptor primer, akan dilepaskan lagi dan ditangkap oleh FD atau ferridoksin. Setelah ditangkap oleh ferridoksin, akan dilepaskan dan ditangkap lagi oleh NADP+ dan reduktase. Nah, setelah ditangkap oleh reduktase, elektron ini digunakan untuk membentuk NADPH. Nah, NADPH. Kemudian di sini ada fotosistem 2. Ketika cahaya datang, kita akan ditangkap oleh fotosistem 2, dan fotosistem 2 ini akan melepaskan elektron dan ditangkap oleh akseptor primer. Setelah ditangkap oleh akseptor primer, akan dilepaskan dan ditangkap lagi oleh Peki, di mana Peki ini adalah pastoalinon. Setelah ditangkap oleh Peki, akan dilepaskan lagi, elektron tersebut akan dilepaskan dan ditangkap oleh kompleks sitokrom. Setelah ditangkap, tetap lagi dilepaskan dan ditangkap lagi oleh PC. Nah, di mana fotosistem yang pertama tadi itu sudah kekurangan elektron, maka akan dilengkapi elektronnya melalui PC. Di mana proses tadi dari akseptor primer sampai ke kompleks sitokrom itu akan menghasilkan ATP. Baiklah, tahap kedua pada reaksi terang yaitu tahap siklik. Di sini fotosistem pertama, ketika cahaya matahari datang akan ditangkap oleh fotosistem 1. Lalu fotosistem 1 akan melepaskan elektron dan ditangkap oleh akseptor primer. Kemudian setelah ditangkap oleh akseptor primer, elektron tersebut akan dilepaskan dan ditangkap oleh FD, di mana FD tersebut ada ferridoksin. Kemudian setelah ditangkap oleh ferridoksin, elektron tersebut akan dilepas dan ditangkap oleh kompleks sitokrom. Setelah ditangkap oleh kompleks sitokrom, akan dilepas lagi, elektron tersebut akan dilepas dan ditangkap oleh PC, di mana PC itu adalah plastosianin. Nah, dalam proses ini, dari proses pelepasan elektron mulai dari kompleks sitokrom sampai ke PC itu menghasilkan ATP. Kenapa ada reaksi siklik dan reaksi non siklik? Reaksi non siklik itu terjadi ketika reaksi gelap kekurangan ATP. Ketika reaksi gelap itu kekurangan ATP, maka reaksi terang akan berjalan dengan cara siklik supaya dia menghasilkan lebih banyak ATP. Nanti
ATP-nya akan digunakan untuk menjalani reaksi gelap. Karena reaksi gelap tidak kekurangan ATP, nanti yang terjadi yaitu reaksi non-siklik, di mana menghasilkan ATP dan NADPH, tapi ketika reaksi gelap kekurangan ATP, yang terjadi adalah reaksi terang yang siklik, khusus untuk menghasilkan ATP sebanyak-banyaknya. Supaya reaksi gelap ini tidak kekurangan ATP lagi. Jadi dalam reaksi terang dihasilkan adalah ATP dan NADPH. ATP dan NADPH ini nanti akan digunakan dalam reaksi gelap. Selain digunakan ATP dan NADPH, itu juga dilepaskan molekul oksigen O2 yang merupakan hasil pemecahan dari air atau H2O. Baiklah, kita melangkah ke siklus kedua, yaitu siklus reaksi gelap atau siklus Kelvin. Nah, reaksi gelap adalah proses perubahan karbon dioksida dan komponen lainnya menjadi gliseraldehida 3-fosfat, yaitu bahan digunakan untuk membentuk glukosa. ATP dan NADPH yang dihasilkan dalam reaksi terang akan digunakan dalam reaksi gelap untuk membentuk gliseraldehida 3-fosfat. Baiklah, kita simak siklusnya. Di sini reaksi gelap atau siklus Kelvin terjadi di stroma kloroplas. Di sini ada 3 CO2 mengikat 3 ribosa bifosfat. Nah, ini akan diubah menjadi 6,3 fosfogliseral. Nah, dalam perubahan ini dibantu oleh katalis enzim Rubisco. Dibantu dengan katalis enzim Rubisco. Nah, dalam perubahan ini disebut dengan proses fiksasi. Nah, setelah dirubah menjadi 6,3 fosfogliserat, kemudian akan dirubah lagi menjadi 6 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Nah, dalam perubahan ini membutuhkan bantuan 6 ATP. Setelah digunakan 6 ATP, maka yang tersisa adalah 6 ADP. Nah, di bantuan ini tidak hanya dibutuhkan ATP saja, tetapi juga dibutuhkan bantuan dari NADPH. Setelah digunakan, maka tersisa NADP plus dan H plus. Nah, proses perubahan ini disebut dengan proses reduksi. Nah, setelah 6 molekul ini, maka satu molekulnya keluar sebagai hasil reaksi gelap. Satu molekulnya keluar. Ini sebagai hasil reaksi gelap. Nah, yang limanya bisa 5 molekul tadi berubah menjadi 5 gliseraldehida 3-fosfat. Setelah diubah menjadi 5 gliserald 3-fosfat, maka akan kembali ke 3 ribosa bifosfat. Nah, dalam perubahan ini membutuhkan bantuan 3 ATP. Nah, setelah dibantu oleh 3 ATP, maka yang tersisa adalah 3 ADP. Nah, proses ini disebut dengan proses regenerasi. Nah, satu gliserida
Nah, satu gliserida ini, gliseraldehida, satu gliseraldehida, 3 fosfat. Di sini sama dengan ketika mau membentuk reaksi gelap itu, maka harus dibutuhkan dua kali gliseraldehida. 2 kali gliseraldehida itu untuk dilakukan untuk membentuk 2 reaksi gelap. Baiklah, itulah tadi penjelasan proses fotosintesis, reaksi gelap dan reaksi terang dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.